yaitu bantal leher. Kenapa? Karena ini tuh sangat penting banget buat ngebantu kalian istirahat ketika di mobil, di pesawat, ataupun di tempat-tempat lainnya yang memang nggak proper buat kalian istirahat untuk tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan host kesayangan Anda di sini, yaitu Fatir Alkasa. Nah, sekarang saya pengen bahas ada segmen baru dari Venture Travel, yaitu namanya segmen Fan Review. Dari namanya udah jelas, yaitu kita nge-review. Apa sih yang di-review? Banyak hal yang kita review, bukan cuma makanan, handphone, tapi semua hal yang berkaitan dengan traveling, terusnya perjalanan umroh ataupun haji, ataupun perjalanan kalian kalau pergi domestik maupun ke luar negeri. Dan yang pertama, ini adalah di konten pertama barang yang sangat penting dan wajib kalian bawa. Kira-kira apa, guys? Ya, ini dia. Ini adalah bantal leher. Jadi ini adalah barang pertama yang mau kita review di segmen ini. Nah, buat teman-teman yang suka berpergian pastinya udah nggak asing ya sama ini, yaitu bantal leher. Kenapa? Karena ini tuh sangat penting banget buat ngebantu kalian istirahat ketika di mobil, di pesawat, ataupun di tempat-tempat lainnya yang memang nggak proper buat kalian istirahat untuk tidur. Nah, jadi kita mau nge-review bantal leher dari bantal leher konvensional yang biasa kalian pakai, dan yaitu bantal leher bukan dari busa, tapi bisa ditiup dengan angin. Oke, langsung aja. Di depan saya udah ada dua bantal leher dengan dua jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu bantal leher dari busa. Ini kebetulan dari memory foam. Dan satu lagi bantal leher yang bisa ditiup ya pakai mulut ataupun dipompa. Oke, yang pertama. Yang pertama mau saya review adalah bantal leher yang menggunakan dengan busa. Ini tuh bantal leher gampang kalian temukan dimanapun. Misalkan kalian lagi pergi di bandara, itu banyak yang jual. Di toko online juga banyak yang jual. Tapi ternyata di bantal leher ini itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kita bahas dulu ya dari sisi kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya adalah bantal leher yang menggunakan busa, mulai itu dari memory foam ataupun busa-busa lainnya yang mungkin harganya mahal banget, itu pastinya nyaman banget buat dipakai. Kenapa ini bisa saya bilang nyaman? Karena ini tuh menggunakan busa ya. Ya pasti busa itu empuk. Jadi kalau misalkan empuk, buat ditaruh di leher kalian seperti ini, itu tuh nyaman. Bisa ngebantu kalian buat tidur ataupun istirahat. Contohnya ketika kalian bersandar, itu nggak kaku di leher dan rasanya lembut banget. Mungkin kalian bisa tidur pulas dengan bantal leher seperti ini, teman-teman. Nah, bantal leher seperti ini tuh bermacam-macam variasinya. Yang mulai yang kayak gini tuh menggunakan memory foam, harganya mungkin sekitar 60.000 sampai dengan 80.000. Terusnya ada juga menggunakan bantal leher dari bulang, yaitu bulu angsa, yang pastinya lembut banget kayak bantal ya. Terusnya juga ada bantal leher yang menggunakan styrofoam, yaitu butiran-butiran kecil kayak gitu, yang yaitu sangat fleksibel banget. Terusnya juga ini nggak kalah kerennya, ada bantal leher juga yang ada alat pijatnya, yang harganya juga mahal. Bisa bervariasi, bisa 300.000 sampai dengan 500.000. Ataupun ada bantal leher yang ada pemanasnya. Jadi biar leher kalian itu ketika di dalam pesawat terasa hangat. Jadi bermacam-macam banget bantal leher. Tapi di balik kelebihannya itu ada kekurangannya buat saya. Yang pertama, yaitu bantal leher ini nggak compact ya. Nggak compact, nggak ringkas. Jadinya ketika kalian berpergian, kalian itu harus menyiapkan space sebesar bantal leher, ataupun kalian bisa taruh di tas, digantolin aja, ataupun kalian bawa kayak gini-gini, yang mana ini menurut saya nggak efisien lagi ya teman-teman, jadi mengganggu. Tapi ada beberapa bantal leher teman-teman, contohnya seperti ini, yang menggunakan memory foam, dia itu bisa dilipat jadi lebih kecil seperti ini ya. Setelah dilipat, nanti kalian bisa masukkan ke dalam tas ataupun tempat dan wadahnya. Jadi lumayan lah, bisa memperingkas ya. Itu adalah kelebihan dari bantal leher yang konvensional yang menggunakan busa, dan juga kekurangannya teman-teman. Terusnya selanjutnya, ini adalah bantal leher menggunakan angin. Ini adalah bantal leher yang menggunakan metode tiup ya teman-teman. Kenapa saya juga menjelaskan pengen mereview bantal leher dengan metode tiup ini? Karena yang pertama, pasti ada peminatnya juga, pasti juga banyak teman-teman di sini yang suka bantal leher yang ringkas kayak gini. Kenapa? Kalian bisa langsung lipat aja seperti ini ya.
kalian bisa masukkan ke dalam tas. Ini udah jadi ya, ringkes banget, nggak mengganggu tas kalian, bikin cepat penuh, jadi oleh-oleh kalian bisa maksimal. Ini juga salah satu bantal, saya pribadi bawanya bantal seperti ini karena sudah cukup buat saya ya. Tapi di balik kelebihannya yang ringkes, pastinya juga ada kekurangan teman-teman ya. Jadi memang bantal leher ini yaitu metode tiup, ya seperti namanya, memang dia harus ditiup. Contohnya bantal leher yang saya pegang ini ada dua metode cara pompanya. Yang pertama yaitu harus ditiup. Di sini tuh ada knopnya, kalian buka dan kalian tiup ya. Atau kalian bisa pompa dari apa ini? Ada kayak bentuknya kue teman-teman ya, kayak kue dorayaki. Di sini kalian bisa pompa aja seperti ini. Nanti dicepetin aja ya. Two hours later. Dan sudah jadi teman-teman, ini adalah bantal leher dengan metode tiup ya. Ya dibalik kelebihannya ini yang ringkes, yaitu bantal leher balon atau bantal leher tiup, pastinya ada kekurangannya juga teman-teman. Menurut saya kekurangannya adalah ya tidak senyaman menggunakan bantal konvensional, yaitu bantal leher yang dalamnya berisikan busa ataupun bulu angsa ataupun styrofoam. Memang dari bentuknya kalian bisa ngelihat ini tuh bentuknya agak kaku dan kayaknya nggak terlalu nyaman di leher ya. Tapi kalau buat saya pribadi teman-teman, selama bantal lehernya itu bisa menganjal leher saya ketika saya tidur, itu sudah sangat membantu saya dalam beristirahat ketika di dalam pesawat ataupun dalam bus. Karena apa teman-teman? Bantal leher yang modelnya seperti ini itu teman-teman sebenarnya jarang ada orang yang pakai, tapi juga ada beberapa orang yang mungkin nggak mau terlalu penuh tasnya karena bawa bantal leher. Seperti saya ini itu memakai bantal yang seperti ini teman-teman. Jadi memang kalian bisa sesuaikan aja bantal leher yang kalian mau pakai ketika berpergian. Mau yang dari busa ataupun yang dari angin, itu sebenarnya sama aja, bisa membantu kalian beristirahat dengan maksimal. Tapi balik lagi, bantal leher dari busa ada kelebihan dan kekurangannya, bantal leher dari angin ada kelebihan dan kekurangannya. Tadi saya udah jelasin teman-teman, bantal leher itu dari yang dari busa, range harganya berkisar antara 60.000 sampai dengan 500.000. Bermacam-macam tergantung teknologi dan dari kenyamanan bahannya sendiri. Tapi kalau bantal leher dari angin ini, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini harganya ada yang malah jual 10.000 sampai dengan 50.000. Atau mungkin ada yang harganya 100.000, saya belum tahu. Ya, jadi memang ini harganya yaitu ramah di kantong. Ya, harganya murah banget. Jadi sangat berguna dan harganya murah banget. Jadi itu teman-teman, ya review barang kali ini yang sangat membantu kalian beristirahat ketika keluar negeri, domestik maupun umroh. Jadi ini sangat amat saya anjurkan ketika kalian itu bertraveling ataupun perjalanan umroh. Ya semoga kontennya bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten ini. Kalau kalian suka, kita akan bakal buat lebih banyak video lagi nge-review barang-barang yang berguna ketika kita traveling. Sekian gitu aja. Saya Fatir Al-Khasa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.